Oke, Wan. Ya. Nanya ya, boleh ya? Boleh dong. Siapa menurut lo editor terbaik Indonesia? Editor terbaik Indonesia adalah Wawan saya Info. sendiri. Mantap. Empat lebih ya Piala Citra ya, awakmu ya? Baru 4, Mas. 4. Wih, baru. Itu udah sedikit. Ada klubnya nggak kayak pemenang-pemenang Kans 2 kali? Oh, gue pemenang Piala Kans 2. Oh, gue klub pemenang 4 Piala Citra. Gak ada sih. Ngumpul. Gak Karena ada editor cuman lo yang paling banyak ya. Gak ada, kalau nggak salah 5, ada yang lebih Oh, banyak 5. lagi. Eh. Kesa. Oh, oke. Itu lebih banyak. Oke. Terus nomor 2-nya kayaknya aku ya, kayaknya. Oh, Pak oke. Alin tuh 3. Us. Ya. Kemarin ngakuin 1, kurang ajar. Bohong banget. Bohong. Merendah. Kira-kira waktu dengan 4 itu, apa keunggulan Wawan dengan editor yang lain sih? Apa yang buat Wawan jadi dianugerahkan terbaik? Kalau aku basicnya, aku cerita basicnya dulu, Mas. Iya. Basicnya dulu tuh aku sebenarnya ngedit di video klip, Mas. Oke. Dulu waktu aku kuliah tahun 93 itu belum ada film. Oke. Di video klip ya kan, terus dokumenter juga. Nah, cerita itu, ngedit cerita itu ketika Mas Garin yang ngajak. Dulu namanya kan masih FTV. Oke. Belum ada film iya, kan. iya. Nah, Mas Garin ngajak Angin Rumput Savana. Yang tadi awalnya aku cuma asistennya Bang Atung. Oke, Karena iya. waktu itu kan aku memang belum ngedit cerita sama sekali. Iya. Nah, terus asisten Bang Atung diajarin banyak hal lah, termasuk guru gua juga dia kan. Arturo ya, Mas Arturo GP. Banyak hal yang gua pelajari dari dia tentang ngedit film cerita, ngedit cerita lah Yes. ibaratnya, storytelling gitu kan. Nah, makin lama Bang Atung bilang, kamu mah udah bisa ngedit. Udah, kamu jadi editor aja." Hah? Gimana kok jadi editor? Ya enggak, lu ngedit berdua gitu. Ya udah, aku pede aja maksudnya yang ya udahlah. Gue melayakkan diri kalau gue bisa gitu. Oke. Toh gue juga bisa belajar juga dari dia gitu. Oke. Itu udah Evit apa Betacap? Apa Ebirol? Waktu itu masih tape to tape player. Iya, tape to Jadi tape, sistemnya kayak apa? Digital ya apa? Syutingnya itu pakai Betacam, ya kan? Terus kita ngeditnya itu pakai analog, Masih analog lah. ditransfer ke VHS gitu iya, kan? iya. Nah, nanti masternya yang dari Betacam itu baru online. Online-nya biasa kalau dulu kan ada Piranti dan lain-lain. Kayak gitu-gitu. Jadi masih yang manual gitu, frame by frame. Kadang kaset offline waktu kita ngedit itu, kaset VHS-nya tuh sampai gambar hitam putih karena ditimpan lagi gitu kan. Kayak gitu. Terus setelah itu dapat tawaran lagi FTV. FTV-nya Mas Hani Saputra. Oh iya. Waktu itu belum ada film sama sekali memang. Semuanya masih FTV, tapi FTV-nya juga secara kualitas juga bagus-bagus dan durasinya kan sebenarnya hampir sama Mas sama yang film gitu kan. Nah, terus ketemu Mas Hani, ada judul lagi namanya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Nah, waktu itu ada FSI karena belum ada FFI kan. FSI, Festival Sinetron Indonesia, Piala Vidya gitu. Nah, menang lagi 5. Bukan, maksudnya alhamdulillah aku dapat nominasi. Oh, oke. Dapat yang Mas Garin dapat nominasi sama Bang Atung, terus sama yang sama Mas Hani itu aku dapat nominasi juga. Oke. Ya udah, maksudnya netral aja, yang nggak ngira bakal dapat. Aku merasa aku masih bayi banget gitu. Nominatornya tuh masih Mas Sentot, Bang Atung, senior guru-guruku semua lah. Nggak taunya pas pengumuman aku menang, aku dapet. Ya mungkin karena itu juga ya Mas, maksudnya yang karena aku ngerasa masih bayi gitu kan, udah masih bayi, dapat piala, ya kan, belagu, terus nyungsep Mas waktu itu kena narkoba ya kan? Jatuh nggak ada yang ngoling. Perjalanan. Ya. Terus sampai yang pada akhirnya tahun 2004
itu film pertamaku yang film itu judulnya Virgin. Oke. Oh, Virgin kok. Aku masih virgin waktu itu. Virgin, Star Vision itu film pertamaku. Terus film keduanya filmnya Ocai horor Oke. dan selanjutnya. Oke. Lalu tadi balik ke pertanyaan, ada saat kemari-kemari saat Wawan dapat penghargaan, Ya. apa yang membuat Wawan merasa lebih unggul dari yang sebelumnya? Kalau buat aku gini Mas, maksudnya penghargaan tertinggi sebuah film Iya, itu ada di penontonnya. iya, Festival itu cuma bonus buat aku gitu, maksudnya kayak yang banyak juga maksudnya kayak yang sekarang apalagi sekarang kan banyak banget tuh maksudnya film-film yang box office apa segala macam kayak gitu. Nah, menurut aku justru penghargaan tertinggi sebuah film itu ada di penontonnya. bener. Tapi Ya. kan festival itu juri-jurinya juga penontonnya, penonton Ya, betul. film. Betul, Mungkin setuju. bahasanya gini, mungkin seseorang terbaik di festival A adalah memang yang terbaik diwacanakan oleh festival itu. Betul, iya. Jadi dia tidak absolut terbaik dari segala di jagat raya ini. Ya, ya, Itu ya. saya setuju itu. Ya. Tapi paling tidak di let's say FFI ini ya, Ya. di FFI ini, apa yang Wawan merasa gua unggulnya di sini nih dari teman-teman saat itu gitu. Ya, ya. Apa kira-kira? Teknik apa atau perpaduan feel dan teknik atau bagaimana? Karena gue mensikapi konsep sutradara, raw materialnya, gue Ya, ya. mengginikan. Mungkin teman-teman waktu itu kalau mengginikan juga bisa seperti gue Oke. pencapaiannya. Ya, ya, ya. Apa kira? Dari yang terakhir ya Mas, dari yang terakhir itu kan Piala Citra aku dapat itu apa? Ipar Adalah Maut. Oke. Ya. Mungkin ya jadi menilai diri sendiri. Oh iya dong. Gak, aku bilang kalau misalnya Ipar Adalah Maut itu kalau misalnya ngeditnya nggak bener, jadi sinetron banget sih. Itu dia. Nah terus di sini ternyata ada beberapa yang aku bilang bukan tingkat kesulitan sih, tingkat kesenangan ya. Oke. Karena sebenarnya emang nggak sulit gitu. Takutnya kalau bilang tingkat kesulitan nanti jadi sulit beneran ya. Fun ini udah Iya, capeknya punya udah. tingkat kesenangan itu yang berbeda ternyata kalau Iya. Ipar. Dimana kita harus mendalami karakter, walaupun kita editor, tapi kan kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan penonton tentang karakter si A, si B, gitu-gitu kan. Yang pertama itu kan Ipar di sini kan memang kita menampilkan jangan langsung dia sosok yang jahat gitu kan. Karena kenapa? Kalau langsung ketahuan dia Ipar ini adalah nyebelin, orang yang brengsek gitu kan, pasti penonton nggak peduli, nggak mau nonton selanjutnya. Oke. Udah ya, jadi dibikin karakternya yang maksudnya yang ya memang dia anak muda, dia nggak tahu apa-apa, dia butuh perlindungan seorang bapak apa segala macam. Nah itu tuh ditampilin itu dulu. Oke. Tampilin itu dulu. Ada beberapa yang yang Sorry, kita sedikit nanya. Berarti di skenario dan urutan si sutradara ini men-shooting skenarionya itu udah tahu. Maksudnya Wawan nih mengkreasikan cara baru dan memutuskan itu hingga akhirnya jadi finishnya seperti itu. ya. Tadinya udah ketahuan gitu sebenarnya cerita Kan aslinya. kalau aku terbiasa gini, maksudnya tugas seorang editor itu adalah yang pertama kali adalah mengalirkan skenario. Terus ada beberapa yang bisa lihat beberapa scene atau bahkan beberapa sequence yang itu kiranya nggak work gitu kan. Wah kayaknya ini masih bisa direstruktur lagi deh. Nah, editor berhak untuk menuliskan kembali. Itu yang saya terjadi sama Ipar juga. Menuliskan kembali tapi ya bukan kita nulis pakai tinta gitu kan. Maksudnya menuliskan kembali berdasarkan footage yang dibuat oleh sutradara di lapangan gitu. Oke. Nah, kita merangkum lagi, oh yang kayak gini kayaknya nggak perlu dulu, jangan dulu. Soalnya kalau misalnya taruh di awal udah nyebelin karakter ini misalnya, jangan sampai penonton tidak simpati gitu. Biarin aja dulu. Maksudnya dia emang figur remaja yang masih nggak tahu apa-apa, ya kan. Terus pada akhirnya akan larut sampai di titik, saya ingat banget tuh waktu itu kita nitikin sama Mas Hanung sama
produser juga, sampai di titik di mana penonton memang sudah mulai nggak suka sama Ipar ini, sampai penonton udah jenuh banget dan marah, tapi langsung ketika itu udah terjadi, kita langsung ngambil kesimpulannya, kita kita kasih solusinya, kayak gitu-gitu. Jadi bukan cuma itu aja yang menarik dari editing film Ipar Adalah Maut, juga gimana caranya point of view kita menjadi point of view perempuan juga. Termasuk di adegan, misalnya adegan seksnya gitu. Kadang kayak gitu beda menurut aku, Mas. Kalau cowok itu kan wah, lihat keindahan tubuh apa segala macam, pengen dilama-lamain atau apa gitu kan. Tetapi penonton cewek kadang mereka risih. Ya kan, risih apa segala macam. Seperti itu sempat ada diskusi juga kalau hal yang paling besar adalah membuang sex scene di awal. Sebenarnya di awal itu ada sex scene, Mas. Itu benar-benar kita buang, bukan kita pindahin apa segala macam. Soalnya di titik itu bahaya banget ketika ada sex scene. Biar aja jadi kayak yang di adegan di kamar mandi gitu kan, mereka ciuman terus ngeblur, udah habis itu udah. Mereka paginya apa segala macam juga masih awkward gitu kan, rasa bersalah apa segala macam. Jadi penonton enaknya di editing itu kan gitu, Mas. Maksudnya bisa membawa penonton itu bukan hanya sekedar objek aja, tapi bisa menjadi subjek juga di filmnya. Dia terlibat gitu loh. Wah, ini jangan-jangan mereka ini udah bercinta belum ya, misalnya gitu kan. Tapi bisa jadi belum sih, ini apa segala macam gitu. Jadi ketika bercinta di hotel kayak gitu-gitu jadi ibaratnya kayak poin-poin tangganya itu jadi makin naik gitu. Kalau di awal kita udah kasih, penonton udah nggak peduli. Wah, jahat banget nih, bocah apa segala macam. Jadi kesininya takutnya nggak ada klimaknya. Ketika itu udah terjadi, penonton posisinya udah sebel banget sama Ipar, langsung kita di situ saatnya kita ending, kita close, ketahuan dan lain-lain. Gitu sih, Mas. Oke, berarti kalau dibilang editor tuh lebih berkuasa dari produser dan sutradara dong. Dalam hal struktur ya, dalam hal menyuguhkan story dalam sinema. Menurut Mas Wawan gitu. Itu sebenarnya diskusi sih, Mas. Oh, oke. Cuma yang kita misalnya kan waktu di editing kan ada 3 orang, maksudnya yang berhak menentukan soal editing filmnya gitu kan. Di situ ada editor, ada sutradara, ada produser. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah pasti dari awal maksudnya ngedit sesuai skenario dulu. Apalagi teknologi sekarang kan, jadi itu bisa kita copy gitu ya kan. Nah setelah itu misalnya kita punya ide apa segala macam, Mas atau Pak gitu kan, saya punya versi yang berbeda. Tetapi paling nggak ini udah oke dulu belum? Ini aku udah oke. Ya udah kamu punya versi yang mana? Sekarang jadi produser cut dulu, abis itu editor cut. Aku selalu gitu. Maksudnya yang aku punya versi yang berbeda, baik scene, sequence atau bahkan misalnya keseluruhan ya. Pernah juga Mas aku yang keseluruhan gitu. Tapi paling nggak aku udah kerjanya sesuai skenario. Iya. Kalau misalnya dulu, ya kan, itu bisa jadi perdebatan panjang. Kita mau yang mana dulu, apa segala macam. Sekarang kan larang, mahal, bom-bom. Betul. Jawabannya Mas Adi Dagu mungkin ya. Cuma kalau sekarang tuh kan maksudnya teknologi kan sifatnya bisa mempermudah kita kan. Iya. Nggak apa-apa juga selama itu maksudnya kita save dulu, di backup gitu kan. Terus ini ada versi saya. Nah, nanti di situ kenapa kamu bisa bikin versi itu? Sampai ada yang pernah sutradara itu sampai bilang, kok ini bukan film gua ya? Gitu. Tapi dalam arti positif. Dalam arti gini, maksudnya yang kita ide apapun gitu bisa kita ungkapkan. Tapi juga ibaratnya ketok palunya ya pasti lewat produser lah. Karena dia yang menjual sekaligus mendistribusikan filmnya gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya sering gitu maksudnya diskusinya yang udah kenceng gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga sama-sama sadar kalau kita diskusi apa segala macam itu bukan buat gontok-gontokan atau apa. Kita buat belain filmnya biar tambah bagus Luar biasa. Iya, jadi yang itu poinnya
tadi mungkin terjawab. Jadi Wawan ini orang yang sangat mempunyai integritas pada profesinya, sehingga think tank untuk produser sutradara tuh sangat-sangat care gitu. Bagaimana production ini melangkah lebih jauh, lebih besar lagi dari yang kamu sebelumnya pikirkan. Bahkan di luar dari apa yang kalian tidak terfikirkan gitu. Mungkin itu kalau bisa saya indikan ya. Kan ada juga memang kalau kita tarik karya itu ada karya autor yang tadi dibilang ini sutradara banget, maunya gue banget gitu. Tadi walaupun positif juga, wah ini bukan gue banget nih. Mungkin ada orang lain, udah bagus lo dibagusin. Lu belum bisa bikin film, udah deh syuting aja deh gitu. Ada nggak yang gitu? Ya maksudnya banyak banget. Aku juga maksudnya bertemu dengan tipe-tipe sutradara. Ya. Kalau yang baru gitu udah pasti aku pengen kenal dia dulu. Nggak usah kenal secara pribadi, kehidupannya, istrinya berapa apa segala macam. Bukan, maksudnya yang aku lebih pengen kenal dia, nonton film-filmnya. Iya dong. Biasanya kalau misalnya kalau sutradara itu dari film-filmnya kita bisa tahu dia itu tipenya bagaimana ya kan. Kan kita mau kerjasama di karyanya juga misalnya selanjutnya gitu. Aku juga pengen kenal dulu dia gimana apa segala macam kayak gitu-gitu. Dan basicnya juga aku lihat lagi nih maksudnya genrenya apa. Karena tiap genre itu pasti juga punya tingkat kesenangan sendiri-sendiri. Drama kah atau horor kah dan lain-lain. Jadi diperuntukkan buat perempuan, lelaki, anak muda gitu kan. Iya, betul. Sama juga misalnya yang sutradara ini sutradara perempuan. Ya kan? Gimana kita menyikapinya. Ngedit kok buat editing itu adalah sikap, Mas. Kita gimana nyikapinya film itu sendiri. Dan di film itu kan sebenarnya juga banyak. Ada kru, ada sutradara juga. Ceritanya, terus genrenya juga. Nah, kayak gitu-gitu aku ibaratnya juga pengen bikin riset sendiri. Maksudnya aku pengen tahu sendiri. Dan lain-lain. Wan tadi bilang ada 10 film per tahun ya. Gimana bikin? Luar biasa. Dengan idealisme yang tinggi, integritas tinggi, tapi juga merespon industri secara dinamis sampai menghandle 10 film tuh tentunya penonton pingin tahu tuh gimana ceritanya. Kalau banyak sedikitnya itu bisa melatih kita di keterampilan, Mas. Oke, iya pasti. Kalau aku kayak gini, maksudnya yang bersyukur banget, maksudnya ketika ada tawaran apa segala macam, asal deal ya. Maksudnya kita lihat juga krunya siapa, terus ceritanya bagus atau tidak. Cuma ini gimana caranya kita memanage, dalam arti memanage kru juga. Kru gitu maksudnya kru kita, asisten, editor kita, apa segala macam gitu. Terus kalau kita misalnya teman-teman juga suka banyak, kok bisa ya habis semalam sehari ngedit yang ini terus genrenya padahal beda apa segala macam. Gak apa-apa, bisa aja. Maksudnya tinggal nge-switch aja. Yang penting kita paham bener gitu. Maksudnya paham bener dan dalam arti kita juga, karena itu dia, maksudnya masing-masing genre itu kan beda. Paling aku misalnya pindah dari genre 1 ke genre 2, aku cukup 1 jam. Untuk diem dulu, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak mikir apa-apa, baru aku bisa ke switch gitu. Tetap ada waktunya. Cuma ada juga yang aku pengen seminggu dulu, pengen refreshing dulu kemana, kelamaan, nggak kaya-kaya kalau gitu. Yang penting gitu, maksudnya tiap genre kita perlakukan udah pasti dengan berbeda kan. Maksudnya kalau misalnya horor pun, horor juga treatment editingnya kan juga beda. Di situ ada jump scare, ya kan. Terus misalnya drama, nah, drama itu treatmentnya juga ada beda. Tiap drama sendiri juga ceritanya dan treatment kita editing. Editing itu kan maksudnya kayak jembatannya buat penonton gitu tuh, Mas. Apa yang dilakukan editing, itu yang penonton bisa rasakan. Lihat, dengar, dan rasakan itu lewat editing misalnya gitu. Nah itu juga misalnya drama ada yang beda-beda. Misalnya bisa yang penonton sudah tahu, cuma tokoh kita nggak tahu.
Dibanding film misalnya film thriller ataupun horor gitu. Itu penonton taunya itu bareng sama tokoh kita gitu. Jadi dibareng, lebih terlibat gitu. Kayak gitu-gitu sih Mas. Oke. Honornya berapa sekarang? Ada lah, lo ada. Lo ada. Udah kaya nggak? Alhamdulillah pengen terus kaya Mas. Mantep. Tadi kan bilang maksudnya, wah kelamaan ini refreshing dulu apa dulu. Iya. Ya harus lanjut aja langsap. Kok nggak kaya-kaya. Betul. Iya maksudnya Iya. 3 rumah ada. Enggak sih. Rumah itu satu, tanah 2, mobil juga alhamdulillah 2 Mas. 2. Studio ada berapa studio editing? Studio 1. Tapi ini lagi mau pindahan sih. Oke. Kita lagi mau gabung sama One stop apa online offline aja? offline aja. Oke, Khusus oke. offline aja. Emang mau fokus di sana ya? Iya, betul Mas. Karena banyak juga maksudnya yang misalnya ada teman atau partner mau nawarin sekalian online, ntar ala dari gua apa segala macam. Tapi masuknya di perusahaan kita bareng misalnya gitu kan. Sampai saat ini saya masih belum mau Mas. Oh, kenapa? Karena gini, apapun yang aku jalanin, ya maksudnya film editing kan termasuk bisnis juga kan. Oh iya dong. Nah kalau misalnya sampai sekarang aku masih belum mau tahu tentang online Mas. Oke. Aku Iya. masih pengen di storytelling aja di offline gitu. Yes. Fokus ya? Iya, fokus di situ. Karena aku percaya gini, aku aja ya, maksudnya kan iya. banyak juga yang Iya. multi talenta atau apa. Tapi kalau aku percaya Tuhan tuh ngasih 100 sama tiap orang misalnya gitu kan. Ketika karir kamu satu ya kamu bisa 100%. Tapi kalau misalnya kamu 100, ada misalnya ngerjain offline juga, online juga, maka dia akan 50-50 atau 75-25. Terbagi. Aku nggak mau gitu. Aku masih pengen fokus di 100 tapi akeh gitu ya. dikasih 200. Jadi Mintanya 1000. Setahun 10 gitu. Yang penting itu deh, manajemen tim, ya kan. Ya. Asisten gue tuh bisa misalnya sampai 10, misalnya kayak gitu, Mas. 10 tapi ya maksudnya 10 film. iya, 10 film. Atau misalnya 7 asisten tapi itu di 10 film misalnya kayak gitu. Oke. Kan alhamdulillahnya juga apa waktunya nggak langsung bareng-reng gitu kan. Maksudnya yang ini udah selesai, nah, yang asisten sini bisa cabut sini lagi. Kalau kekurangan bisa minta asisten sama teman-teman Inafet gitu. Ada yang nganggur nggak? Saling meminjamkan. Iya, iyalah. Itu secara teknis nih ya. Secara teknis berarti kalau ngomongin kita syuting di ARRI atau di RED gitu ya, pasti di-convert dulu kan ke H264 yang gitulah. Pokoknya terringan lah ya. Full HD tapi yang file-file ringan. Nah, di situ fokusnya Wawan kerja ya. Iya. Di materi itu. Ya di materi, di materi ProRes gitu. Kalau di lapangan kan maksudnya 4K atau apapun gitu kan, masih yang tinggi-tinggi. Nah aku termasuk editor yang nggak terima RAW. Itu gitu. Oh RAW ya, jangan. Terima RAW karena RAW itu hak yang punya hak untuk menyimpan ya cuma bukan yang untuk menyimpan, itu cuma produser, bahkan sutradara pun tidak. Gawat editor itu. ya kan. Nggak boleh. Produser sama proses kerjanya kan itu lewat DIT itu Mas. DIT. Jadi ya terima kan? dari DIT itu aja udah. Iya, saya terima dari DIT tapi yang harus ProRes dan itu aja ada backupnya. Oke. Minimal 2 kalau. Tapi selama ini aku minta 3 kayak gitu-gitu juga dikasih. ProRes 422 pasti ya. Ya, betul. Enggak yang 444 gitu. Ya. Oke. Ngeditnya pakai base Mac apa base PC sih, Mas? Dari dulu Ini aku apa? pakai DaVinci. Iya, pakai tapi kan sebenarnya pakai DaVinci kan kalau sekarang. Tapi dari dulu komputer FCP7 aku pakai tadi pakai ya. FCP7, Iya. pakai Mac. Iya. Walaupun DaVinci kan bisa pakai PC juga. Cuma jadi ya udahlah pakai Mac aja gitu. Oke, nice. Kalau dari dulu Bang Atung apa yang didapat kira-kira? Bang Atung itu Mengasistenin Mas Arturo GP. kebetulan aku kan kalau cerita kan pertama kali Bang Atung, tapi tiap editor senior hebat itu Udah pernah semua, tapi cuma sekali-sekali kayak Mas kayak Sentot gitu. Mas Sentot pernah juga di
Daun di atas atas bantal. bantal, Oke. asisten 2 waktu ya, asisten satunya Dodo, Mas Dodo. Oh, oke. Terus dokumenter tuh banyak juga di Mas Rizal Basri, sama dokumenter juga di Bang Uli. Semuanya udah pernah aku coba. Bang Uli coba. editor dulu ya? Bang Uli editor. Oh, Iya, sekarang iya. dia director kan. Editor, Bang Uli. Dan sebenarnya banyak hal sih, kayak misalnya Bang Atung gitu. Bahkan di benakku sendiri, maksudnya guru kamu siapa? Kenapa yang Nempel terus gitu. yang nempel itu Bang Atung? Karena aku sendiri kan sekarang di storytelling kan, di film gitu. Bahkan aku juga bahkan nggak pernah lagi ngedit dokumenter atau iklan gitu kan. Dan Atau di film, video klip, apalagi. Dari basicnya memang yang aku itu kan ngeditor video klip gitu kan, terus dokumenter apa segala macam. Jadi dulu aku ingat banget tuh waktu ngasihin Bang Atung itu, setiap scene aku kasih establish rumah, Mas. Kan nggak tahu ya. Diajarin lah sama dia, misalnya nggak selamanya gitu. Kita lihat dong, itu saya temponya apa segala macam. Kalau geografisnya misalnya udah gemetuk, kamu nggak perlu lagi establish. Kayak gitu-gitulah. Banyak hal. Belum lagi yang maksudnya yang tingkatannya udah ekspor gitu kan. Waktu itu kamu bisa loh masih ngerubah struktur apa segala macam. Yang bener lu Bang. Iya bisa. Tapi tujuannya bukan buat editingmu bagus ya. Tujuannya buat filmmu bagus. Itu aku ingat banget kata-kata Bang Atung ngomong itu. Karena bukan yang kita pengen menonjolkan editingnya kayak gitu. Tapi memang buat filmnya bisa biar tambah bagus. Itu pun juga lewat diskusi kan Mas, diskusi sama sutradaranya. Jadi kalau misalnya ada konflik menurut sutradara nggak mau kayak gitu, ini bukan film gua misalnya gitu. Gue pengennya yang linear aja, nggak usah lu bolak-balik, ya nggak apa-apa juga. Paling nggak kita udah bikin yang dia mau. Ini cuma sekedar menawarkan dengan argumentasi kita sendiri. Kenapa dibikin gini gitu dan lain-lain. Itu dari Bang Atung ya? Itu. Luar biasa ya. Aku ingat banget. Sebuah pemikiran yang penting loh itu ya, bagi editor ya. Jadi nggak cuma ngomongin yang teknis-teknis gitu ya. Iya. Sebuah pemikiran, prinsip gitu. Itu luar biasa. Ya, itu nama-nama yang lo ikutin luar biasa semua tuh. Maksudnya Bang Atung, Mas Sentot, Rizal Basri, Mas Dono juga, karya-karyanya. Iya, itu editor, gue seperti bilang sama Dewi yang acara sebelumnya lah. Editor yang baik tuh yang gue nggak kayak ada editing, gue nggak ngerasain ada editing, tapi ngalir semua ya, film berjalan dengan baik. Dan kata-kata itu gue inget ya, bagaimana seperti Bang Atung bilang, lo nggak usah tendensi menonjolkan editing untuk di film itu, tapi film itu sendiri. Yes, itu apa yang aku ingat tuh Mas. Iya, itu juga yang aku ingat. Mungkin kalau nggak salah almarhum Robby Muller ya, waktu ketemu DOP-nya, aduh itu sutradara gila siapa ya, gue lupa deh yang langganan Cannes gitu. Dia bilang, dia juga kalau nggak salah pernah nge-DOP-in Wim Wenders deh di Paris, Texas. Itu semua nggak ada yang bilang gambarnya jelek, tapi nggak ada yang bilang film itu dibunuh DOP-nya. Jadi banyak pendapat yang bilang film itu dalam masalah besar ketika orang bilang, oh gambarnya bagus ya, oh editingnya bagus ya. Wah itu banyak yang bilang, wah filmnya udah dalam masalah besar. Berarti orang nggak bisa ngikutin lagi. Betul. Gitu. Nah, apa sih yang Wawan lihat kesalahan-kesalahan editor kita sekarang? Yang banyak Wawan lihat? Yang banyak aku lihat, mereka cepat puas. Karena menurut aku memang editing itu kan menyikapi kita gitu, menyikapi sebuah film gitu kan. Ada kalanya gimana, sorry? Ya maksudnya kayak udah segini aja gitu. Oh gitu. Iya, maksudnya yang what next habis itu apa? Berikutnya apa gitu? Apa sih yang lu cari gitu? Gaya, kan? Iya. Itu sebenarnya kayak gini bukan hal yang
cuma di editing aja sih menurut aku, Mas. Oh, Aku mau cerita, Mas. Oke. Waktu itu di filmku Oke. kan biasa preview assembly dulu gitu kan. Preview assembly itu preview yang diedit masih di Iya, draft sama asisten gitu kan. Versi skenario gitu. Oke. Wah, waktu preview assembly yang masih panjang segala macam, semua tuh tepuk tangan sama gambar ya, Mas. Oh. Gambarnya bagus aku sendiri. Terus ketika aku sendiri ditanya gimana? Batin ya. Iya, aku sendiri. Aku nggak bisa bilang gambar ini bagus. Ini film ini mau ngapain? Ini film apa sih? Aku bilang gitu. Iya. Gak maksudnya karena memang Kadang-kadang kita sendiri loh kalau yang begitu. Iya. Banyak orang pertama memberhalakan teknis, memberhalakan yang elemen-elemen itu gawat itu. Terus ceritanya. Terus ya mungkin karena memang aku pendekatannya sama sutradara kan emang teman deket juga ya. Maksudnya ngomongnya udah ceplat-ceplat. Iya. Aku malah bingung nih, kalian pada muji gambar, tapi aku sendiri bingung ini film apa? Ini film profesional ya, bukan film praktek Ya, IKJ. makanya. Wah, berani juga. Tapi loh. dari situ Hebat. kita diskusi sih sama Iya. sutradaranya. Diskusi apa segala macem. Oke Mas, nanti aku bikin gitu kan. Cuma nanti aku boleh nggak bikin versi yang beda? Boleh dong, justru itu dong. Gua ngoling lu berarti gitu kan. Oke. Kalau misalnya cuma biasa-biasa aja sesuai skenario, emang gua ngoling orang lain aja gitu. Ya nggak juga, Mas. Maksudnya gua Iya bagus loh. iya, maksudnya gua pengen apa? Ada sesuatu yang menurut gua banyak banget yang nggak berjalan di film ini gitu. Kalau mau dibikin linear waktu itu. Karena aku juga menyikapinya bukan terus aku gatel yang udah linearnya udah bagus, tapi terus harus non linear kan nggak gitu juga. Cuma kalau misalnya linear nih kayak nggak berjalan gitu. Penonton itu takutnya ngantuk, terus bingung juga nih film apa. Kalau yang tadi bilang gambarnya bagus misalnya gitu kan. Gambar bagus maksudnya apa sih, beauty atau gimana? Soalnya kan kita bukan pameran fotografi ya, ini film maksudnya bercerita, gambar bercerita. Kadang gambar tuh nggak perlu beauty loh, Oh, iya. tapi bercerita apa segala macam. Tentu. Nah ini sebenarnya juga gambar itu Gambar bercerita apa beauty. segala macam. Kalau kita pameran fotografi ngelihat satu-satu oke, tapi kok 2 jam ngantuk. Itu dia. Aku sih gak ada masalah, bukan jelek juga. Lihat gambarnya memang bagus, cuma pengertiannya bagus. Maksudnya ini bisa masuk di cerita, cuma nggak bisa ngalir apa linear gini aja. Orang juga akan jenuh, bingung juga. Ini arahnya mau kemana gitu kan. Soalnya memang ada tipe film yang maksudnya nggak langsung kemana tujuannya gitu loh. Ada yang belok-beloknya kemana. Tapi itu pun juga bukan berarti itu jelek, Mas ya. Iya. Aku sendiri maksudnya beberapa kali merestruktur film ya kan. Itu bukan berarti skenario jelek loh. Aku selalu dididik juga sama asisten-asisten itu juga gitu. Bisa jadi emang skenarionya sebagus itu, makanya kita maksudnya kru-krunya skenario itu kan kayak ibu, Mas. Makanya kita anak-anaknya ini editor dan lain-lain. Jadi kita bisa merespon, oh enaknya diginiin apa segala macam. Jadi itu emang skenarionya juga memang udah bagus. Cuma kita merestruktur biar tambah bagus. Maksudnya biar pendekatan ke penonton itu makin penonton bisa menikmatinya. Soalnya kalau misalnya film-film hiburan di bioskop di Indonesia itu kan rata-rata memang film hiburan, Mas. Yang pertama kita lakukan gimana caranya penonton terhibur, ya kan? Terhibur itu juga banyak cara, misalnya film horor. Orang ditakut-takutin aja mereka seneng kok, mereka mau bayar gitu kan. Terus film drama yang misalnya yang nangis-nangis atau happy, dia bayar buat nangis-nangis loh, berarti gitu. Ya semuanya itu ada hiburannya gitu. Ada sensasinya. Betul. Jadi memang tergantung sikap kita ke film gitu kan. Terus kita punya argumentasi dan satu lagi dikatakan maksudnya dengan sikap dan kata-kata yang positif. Maksudnya jangan sampai maksudnya yang tersinggung apa segala macam. Aku bisa apa nih? Oh, kalimatnya, rekan kerjanya. Iya, maksudnya aku bisa ngomong kayak tadi misalnya ini film apa sih kayak gitu. Karena aku dekat banget sama sutradara itu. Kita bisa ngomong apapun gitu. Tapi jangan sampai kita misalnya sutradara yang baru kita kenal atau dia mungkin sensitif atau apa. Ini film apa sih, Mbak atau apa? Tersinggung lah dia. Belum dia udah menutup gitu loh. Iya. Makanya juga perlu hati-hati dalam yang penting positif aja, misalnya kan bisa dengan kalau yang tadi kan yang dikenal, kalau misalnya yang baru kenal atau apa segala macam. Ini sebenarnya ceritanya bagus gitu.
belok-belok. Iya, nanti tapi boleh nggak Mbak aku nanti bikin versi yang lain dulu. Nanti misalnya Mbak setuju atau Mas setuju, kita pakai. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pakai versi ini pun. Cuma menurut aku versi ini tuh takutnya penonton nggak nikmatin. Ya. Nggak, balik lagi ke induk pertanyaan ini. Kesalahan-kesalahan apa yang sampai teknis itu fatal gitu dalam film yang diedit sama editor-editor Indonesia yang dari point of view Wawan? Kalau dari teknisnya juga, yang tadi kan cepet puas ya, maksudnya jadi kita yang nggak Sikapnya itu kan. sikapnya itu. Tapi yang membuat film itu akhirnya jadi nggak works gitu. Yang harusnya Wawan bilang, oh ini nggak gini nih, ini jadi artificial semua jadi gini. Iya. Gitu. Itu apa ya? Ada beberapa juga yang aku lihat gitu kan, mesti ibaratnya kalau misalnya aku sama misalnya asisten gue gitu kan nonton film gitu kan, itu ada beberapa yang maksudnya potongannya kurang tajam, walaupun itu kita tahu banget itu cuma editor doang. Apalagi kalau istilahnya kalau misalnya aku sama asisten gue bilang, lu lihat tadi nggak ngeciprit, maksudnya ada frame yang aneh gitu. Misalnya kayak gini Mas, contohnya misalnya ekspresi gitu kan, terus dia mata yang ngedip gini, Nggak. baru cut gitu. Terus ada yang baru ngedip gini, baru langsung di-cut, itu ngeciprit gitu loh Mas. Iya. Wah, itu juga. Iya, itu hal-hal kayak gitu tuh maksudnya nggak nyaman. Ya, Itu bukannya sense, udah ke sense editornya. betul sih. Jadi, kedua, sense itu juga melahirkan selection of shot. Sepeka apa dia memilih shot itu, apakah itu udah cukup dari pemainnya, dari artnya, dari movementnya, atau keseluruhan shotnya itu ada nyawa. Aku bilang kalau ke kruku harus bernyawa lo bikin shot. Asik. Iya. Jadi kalau nggak ada itu, waduh nggak boleh deh. Ya, kadang kan bervariasi, tantangan di lokasi, bukan tantangan ya, tingkat main-mainnya kefanan tadi bahasa Wawan tuh membuat kita kadang-kadang akrobat gitu. Wah, waktunya udah harus tinggal besok nih gimana nih ngakalin adegannya nih. Rata-rata siapa sih yang dikasih syuting day satu film lebih dari sebulan kan jarang. Yeah. Nah, itu secara di atas kertas aja udah filmmaker Indonesia tergolong hebat loh. Oh, luar biasa. Luar biasa. Betul. Di syuting dimepetin, budget ditekan, sekarang melahirkan tuan rumah di negeri sendiri sampai mengalahkan Hollywood ya secara kuantitas. Berarti emang luar biasa gitu. Nah, itu editor-editor yang tadi Wan sebutkan mungkin jam terbang ya, Wan, yang membuat dia nggak peka terhadap itu. Artinya mungkin dia harus banyak praktek, banyak nonton, banyak denger musik, mungkin gitu ya, melatih sense dia. Banyak nonton lukisan, banyak nonton film, gitu nggak sih, Wan? Betul, Mas. Maksudnya Mengarah atau mungkin bisa jadi gini juga, Mas. Ketika dia udah jenuh, ya kan? Ketika di titik jenuh, dia paksain terus. Yang nggak tahu ya apapun itu ya. Maksudnya karena udah mau tayang harus piklok lah, misalnya malam ini atau apapun. Karena hal semacam itu kan sebenarnya detailing, Mas. Perlu detail, nanti kita lihat lagi, sabar dulu, oke. Bahkan misalnya kita udah piklok, Bun, aku minta waktu sehari buat, ada yang aku omongin, ada yang enggak ke produsernya. Paling enggak kan, misalnya kita habis piklok, kita admin 3 hari, apa segala macam gitu kan. Nah itu aku minta waktu sehari buat aku ngecek lagi, ini soal detail nih, jangan sampai aku nanti nyesel ya kan waktu tayang. Itu total berapa bulan?